Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hening subuh Madinah, ketika cahaya menembus debu pasir yang tersisa dari medan Uhud, ada nama yang dipanggil dengan air mata cinta oleh Rasulullah. Lihatlah Tolha, sabda beliau. Inilah syahid yang masih berjalan di muka bumi. Namanya mungkin tak sepopuler 4 khalifah, tapi di hati Rasul, beliau adalah perisai yang hidup, bayangan yang menahan setiap panah, tangan yang tak gentar meski tulangnya patah. Beliaulah Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu an, lelaki yang tubuhnya penuh luka, namun hatinya tetap tersenyum kepada Allah. Kali ini kita akan berjalan menyusuri kisahnya, perlahan setenang zikir malam, agar setiap langkah sejarahnya menyentuh lembut hati kita dan mengajarkan arti cinta tanpa pamrih serta pengorbanan yang tak menuntut balasan. Beliau lahir dari kabilah Bani Taim, kabilah yang sama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dari garis keluarga yang terhormat di Mekkah, dikenal karena kejujuran, kecerdikan, dan keuletannya dalam berdagang. Sayyidina Tolha tumbuh sebagai pemuda Quraisy yang disegani, pandai berdagang, berakhlak halus, dan berwajah teduh. Namun, di balik ketenangannya, tersimpan hati yang selalu mencari kebenaran. Suatu hari, dalam perjalanan ke Syam, beliau bertemu seorang rahib tua di Busra. Rahib itu memandang lama dan berkata, telah tiba di Mekkah seorang nabi yang diutus membawa agama terakhir dari Tuhan semesta alam. Kata-kata itu menembus dadanya, hingga sesampainya di Mekkah, beliau langsung mencari sosok yang disebut sang rahib, dan di rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau menemukan cahaya itu. Tanpa ragu, beliau berkata dengan hati yang bergetar, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Sejak hari itu, beliau menjadi bagian dari lingkaran pertama yang membela kebenaran di tengah kegelapan. Pemuda yang memilih iman di saat dunia menawarkan segala kemewahan. Dan itulah awal kisah cinta sejatinya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keislaman Sayyidina Tolha adalah sinar yang cepat menyala, namun setiap cahaya pasti memancing bayangan, dan bayangan itu datang dari keluarganya sendiri. Mereka mencaci, mengikat, dan memukulnya sebagai peringatan agar beliau kembali kepada berhala. Tapi Sayyidina Tolha hanya tersenyum getir karena di hatinya sudah tidak ada ruang untuk selain Allah. Beliau berkata dalam bisikannya sendiri, yang kalian takutkan hanyalah kehilangan dunia, sedang yang aku cari adalah keabadian. Bersama Sayyidina Abu Bakar, beliau sering berjalan di lorong-lorong Mekkah, diam-diam mendengarkan ayat turun dari lisan Rasulullah. Beliau menyaksikan Bilal diseret di pasir panas, dan saat itu pula beliau bersumpah dalam hatinya, jika aku diberi kekuatan, aku akan berdiri di barisan Rasul. Sayyidina Tolha termasuk yang berhijrah ke Madinah, meninggalkan rumah, harta, dan nama besar demi keyakinan yang baru saja tumbuh. Namun keyakinan itu tidak rapuh. Beliau justru menjadi akar yang meneguhkan setiap langkahnya. Beliau datang kepada Rasulullah dengan wajah penuh semangat dan berkata lirih, "Ya Rasulullah, perintahkan apapun, karena aku tidak akan pernah bertanya kenapa." Hari itu, di Madinah, matahari terasa lebih panas dari biasanya. Pasukan berangkat menuju Uhud. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan di depan, wajahnya tenang, sementara para sahabat mengikuti langkah itu dengan dada bergetar. Sayyidina Tolha berjalan di sisi Nabi, tangan kanannya memegang pedang, tangan kirinya memegang iman.
Ketika pasukan muslim terdesak dan sebagian mulai mundur karena panah-panah berterbangan, Rasulullah berdiri di lereng bukit, tubuhnya luka-luka, darah mengalir dari wajah beliau yang mulia, dan di sanalah peran Sayyidina Thalhah. Beliau berdiri tak peduli seberapa banyak anak panah yang mengarah kepadanya. Beliau menahan dengan tubuhnya sendiri setiap hunjaman yang seharusnya menembus Rasulullah. Tangannya tertembus, uratnya terputus, namun beliau tetap menahan panji Islam agar tak jatuh. Setiap kali Rasulullah melangkah mundur, Sayyidina Thalhah maju satu langkah ke depan menjadi perisai manusia bagi sang Nabi. Rasulullah menatapnya dengan air mata dan bersabda kepada para sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ay yanzur ila syahidin yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila Thalhah ibn Ubaidillah." Rawahu At-Tirmidzi. Siapapun yang ingin melihat syahid yang masih berjalan di muka bumi, maka lihatlah Thalhah bin Ubaidillah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Setelah perang usai, tubuhnya penuh luka, 70 lebih sayatan dan tusukan, tangannya terkulai, tak bisa diangkat lagi, tapi di bibirnya masih tersisa senyum, karena beliau tahu luka itu adalah tanda cinta. Di malam hari, Rasulullah menjenguknya dan berkata lembut di sampingnya, "Engkau telah memenuhi hak persaudaraan, wahai Thalhah." Dan Madinah pun menangis malam itu, bukan karena kekalahan, tapi karena menyaksikan betapa agungnya cinta seorang sahabat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di balik tubuh yang penuh luka, Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah memiliki hati yang lebih lembut dari embun subuh Madinah. Beliau dikenal sebagai dermawan tanpa batas. Suatu hari, datang seorang lelaki miskin memohon bantuan. Tanpa banyak kata, Sayyidina Thalhah masuk ke rumahnya dan keluar membawa sekantong emas, lalu berkata pelan, "Ambillah, semoga Allah menjadikanku jalan kecil dari rezekimu." Bukan sekali dua kali. Setiap kali orang datang dengan wajah penuh harap, Sayyidina Thalhah menolak dengan tangan, tapi memberi dengan hati. Hingga orang-orang menjulukinya Thalhah al-Khair, Thalhah sang kebaikan. Dalam majelis Rasulullah, beliau duduk dengan pandangan penuh cinta, tidak banyak bicara, tapi setiap ucapannya menenangkan. Suatu hari, Rasulullah memandang para sahabat dan bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalhah wa Zubair jaraya fil jannah." Rawahu At-Tirmidzi. Thalhah dan Zubair adalah tetanggaku di surga, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Senyum pun terbit di wajah Sayyidina Thalhah, bukan karena gembira akan surga, tapi karena beliau tahu di sisi Rasulullah itulah tempat yang paling beliau rindukan. Beliau tidak mencari nama, tidak mengejar kedudukan. Baginya cukup jika Allah tahu bahwa hatinya selalu ingin menjaga cahaya itu. Cahaya yang dulu ditemukan di rumah Sayyidina Abu Bakar, dan kini beliau pelihara dalam setiap nafas kehidupannya. Tidak semua sahabat punya kedekatan seperti Sayyidina Thalhah. Beliau bukan hanya pelindung di medan perang, tapi penenang di setiap masa letih Rasulullah. Dalam setiap perjalanan, Sayyidina Thalhah selalu berusaha berjalan di sisi Nabi, kadang di belakang, kadang di depan, seolah ingin memastikan tak ada bahaya yang akan mendekat selama aku masih berdiri. Suatu hari, Rasulullah memandang wajah Sayyidina Thalhah dan berkata lembut di hadapan para sahabat, "Wahai Thalhah, engkau termasuk orang yang paling aku cintai." Ucapan itu bukan hanya pujian, tapi pengakuan atas kesetiaan yang tak pernah goyah.
Karena Sayyidina Tolha tidak pernah menolak perintah Nabi, tidak pernah menunda langkah, dan tidak pernah bertanya kenapa ketika Rasulullah berkata pergilah. Ketika Rasulullah Muhammad SAW wafat, Sayyidina Tolha menangis lama, seolah sebagian jiwanya ikut pergi bersama beliau. Namun cinta itu tak berhenti di makam Nabi. Beliau terus membela nama Rasul, menjaga umat dari perpecahan, dan mengingat setiap sabda dengan air mata rindu. Dalam malam-malamnya yang sunyi, beliau sering berdoa sambil menatap langit. Ya Allah, sampaikan salamku kepada kekasihmu, karena di hatiku cinta itu tidak pernah mati. Ketika jasad Sayyidina Tolha bin Ubaidillah dimandikan, para sahabat menundukkan kepala, air mata jatuh tanpa suara. Mereka tahu yang terbujur di hadapan mereka bukan hanya seorang pejuang, tapi perisai hidup Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, barang siapa yang ingin melihat seseorang yang telah menunaikan janjinya kepada Allah, maka lihatlah Tolha bin Ubaidillah. Rasulullah sendiri telah bersabda sebelumnya, Tolha dan Zubair adalah tetanggaku di surga. Dan ucapan Nabi itu tidak pernah salah, teman-teman sekalian. Karena surga tidak menolak jiwa seperti Sayyidina Tolha. Jiwa yang mengorbankan segalanya tanpa menuntut balasan. Jiwa yang menjadikan cintanya kepada Rasul lebih berharga dari seluruh dunia. Ketika beliau dikuburkan di pinggiran Kufah, angin berhembus lembut di atas tanah merah, dan para sahabat berkata pelan, selamat jalan wahai syahid yang berjalan di bumi. Dan malam itu, langit terasa lapang, seolah membuka ruang bagi satu bintang lagi untuk bersinar di antara kekasih Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Sayyidina Tolha bin Ubaidillah, kita belajar bahwa cinta sejati tak selalu diucapkan. Kadang ia hanya diam, tapi hadir dalam setiap luka yang kita tanggung demi kebaikan. Beliau mengajarkan bahwa pengorbanan tak butuh saksi, karena Allah telah cukup menjadi saksi bagi hati yang tulus. Dari tangannya yang patah di Uhud, kita belajar bahwa keberanian sejati bukan tentang mengalahkan musuh, tetapi tentang bertahan demi yang dicintai. Dari derma dan kelembutannya, kita tahu bahwa kekayaan tak mengotori jiwa selama harta berada di tangan, bukan di hati. Dan dari wafatnya yang damai, kita mengerti bahwa hidup bukan tentang panjangnya usia, tapi tentang seberapa dalam kita mencintai Rasulullah dan seberapa jujur kita menunaikan janji kepada Allah. Sayyidina Tolha bin Ubaidillah adalah kisah tentang kesetiaan yang tidak lekang oleh waktu dan tentang cinta yang berakar dalam keimanan. Semoga Allah menjadikan hati kita seperti hatinya, seteguh dalam ujian, selembut dalam kemenangan, dan setulus dalam mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai jiwa yang mendengar kisah ini, berhentilah sejenak, pejamkan mata dan rasakan hembusan angin dari zaman yang jauh. Di sana ada Sayyidina Tolha bin Ubaidillah, berdiri teguh di antara panah dan pedang, menjadi dinding antara cinta dan bahaya, dan berkata tanpa suara, cukuplah Allah yang tahu mengapa aku bertahan. Semoga hati kita diberi keberanian seperti beliau, berani mencintai tanpa pamrih, berani berkorban tanpa harus dikenal, berani tetap lembut meski dunia mengeras. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mencintai Nabi-Mu dengan sepenuh kejujuran, yang menjaga amanah Rasulullah dan menghidupkan teladan para sahabat dalam setiap langkah kehidupan kami, ya Allah. Untuk-Mu, wahai Sayyidina Tolha, sang syahid yang hidup
Semoga kedamaian selalu bersamamu, dan untuk kita yang masih berjalan di bumi, semoga kisahmu menjadi cahaya di tengah gelap, dan jalan kembali menuju cinta yang sejati. Hadanallahu wa iyyakum, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.